Pada 8 Mei tahun 2025, Gereja Katolik menyambut pemimpin barunya, Paus Leo XIV. Ia terpilih sebagai Paus ke-267 dan dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, bersahaja, dan dekat dengan umat. Paus Leo XIV berasal dari Ordo Santo Agustinus dan menjadi Paus pertama dari ordo ini. Sebelum terpilih, Kardinal Robert Francis Prevost menjabat sebagai prefek dikasteri untuk para uskup. Seperti apa perjalanan hidup uskup Roma ke-267 ini? Berikut biografinya, sebagaimana dilansir dari Vatican News. Robert Francis Prevost lahir di Chicago, Illinois, Amerika Serikat, pada 14 September tahun 1955. Ayahnya bernama Louis Marius Prevost, yang adalah keturunan Prancis dan Italia, sedangkan ibunya, Mildred Martinez, adalah keturunan Spanyol. Ia memiliki dua saudara laki-laki, yakni Louis Martin dan John Joseph. Ia menghabiskan masa kecil dan bertumbuh besar bersama keluarganya. Ia mengenyam pendidikan di Seminari Menengah Santo Agustinus dan kemudian menempuh studi di Universitas Villanova, Pennsylvania. Di perguruan tinggi ini, ia memperoleh gelar di bidang matematika pada tahun 1977. Dia juga menempuh studi psikologi di sana. Pada 1 September tahun 1977, Robert Prevost masuk novisiat Ordo Santo Agustinus OSA di Chicago dan mengucapkan kaul pertama pada 2 September tahun 1978, serta kaul kekal pada 29 Agustus tahun 1981. Ia belajar teologi di Chicago dan melanjutkan studi hukum kanonik di Roma, Italia. Dia ditahbiskan sebagai imam pada 19 Juni tahun 1982 oleh Uskup Agung Jean Jadot. Setelah meraih gelar lisensiat pada tahun 1984, ia menjalani misi di Peru tahun 1985 sampai tahun 1986, lalu menyelesaikan tesisnya tentang peran superior lokal dalam Ordo Agustinus pada tahun 1987. Kemudian diangkat sebagai Direktur Panggilan dan Misi untuk Provinsi Maria Bunda Penasihat yang baik di Olympia Villas, Illinois, Amerika Serikat. Pada tahun 1988, Robert Prevost memulai karya misinya di Trujillo, Peru. Sebagai Direktur Formasi Calon Imam OSA, selama 11 tahun, ia menjabat sebagai Kepala Komunitas, Direktur Formasi, dan Pembina Anggota Berkaul. Ia juga menjadi Vikaris Yudisial, dosen Kitab Hukum Kanonik dan Teologi Moral, serta melayani umat miskin di Paroki Santa Rita dan Paroki Bunda Maria Montserrat. Tahun 1999, ia terpilih sebagai Provinsial OSA Chicago, lalu diangkat sebagai Superior Jenderal Ordo Agustinus pada tahun 2001 dan tahun 2007. Setelah kembali ke Chicago pada tahun 2013, ia bertugas sebagai Direktur Formasi dan Vikaris Provinsi. Pada 3 November tahun 2014, Paus Fransiskus menunjuknya sebagai Administrator Apostolik Keuskupan Chiclayo, Peru. Ia pun mendapat gelar sebagai uskup tituler Sufar. Kemudian pada 12 Desember tahun 2014 ia ditahbiskan sebagai uskup di Katedral Santa Maria oleh Nunsius James Patrick Green. Motto episkopalnya adalah In Illo Uno Unum, kata-kata yang diucapkan oleh Santo Agustinus dalam sebuah khotbah tentang Mazmur 127 untuk menjelaskan bahwa meskipun jumlah kita umat Kristen ada banyak tapi kita adalah satu di mata Kristus. Robert Prevost diangkat sebagai uskup Chiclayo pada 26 September tahun 2015 oleh Paus Fransiskus. Ia kemudian menjabat sebagai Wakil Ketua Konferensi Wali Gereja Peru dan memegang peran penting di bidang ekonomi, budaya, dan pendidikan. Pada tanggal 13 Juli tahun 2019, ia diangkat menjadi anggota Kongregasi untuk Klerus, lalu bergabung dengan Kongregasi untuk para Uskup pada tahun 2020. Di tahun yang sama, ia juga dipercaya sebagai Administrator Apostolik Keuskupan Callao. Pada 30 Januari tahun 2023, Paus Fransiskus memanggil Robert Prevost ke Roma dan mengangkatnya sebagai prefek dikasteri untuk para uskup serta ketua Komisi Kepausan untuk Amerika Latin. Ia juga diangkat sebagai uskup agung. Robert Prevost diangkat sebagai kardinal dalam konsistori oleh Paus Fransiskus pada 30 September tahun 2023 dan juga sebagai diakon Santa Monica, lalu mulai bertugas secara resmi pada 28 Januari tahun 2024. Ia turut ambil bagian
dalam sinode para uskop dan mendampingi Paus dalam berbagai kegiatan apostolik. Pada 4 Oktober tahun 2023, ia ditunjuk menjadi anggota sejumlah dikasteri penting di Vatikan, termasuk untuk evangelisasi, ajaran iman, dan gereja-gereja timur. Selanjutnya, pada 6 Februari tahun 2025, ia diangkat sebagai Kardinal Uskup Keuskupan Subur Bikaris Albano. 3 hari kemudian, pada tanggal 9 Februari tahun 2025, ia merayakan misa yang dipimpin oleh Paus Fransiskus di lapangan Santo Petrus untuk memperingati Yubileum Angkatan Bersenjata, perayaan terbesar kedua di tahun pengharapan ini. Ketika Paus Fransiskus menjalani perawatan di Rumah Sakit Gemelli, ia memimpin doa rosario bagi kesembuhan Paus Fransiskus di lapangan Santo Petrus pada tanggal 3 Maret tahun 2025. Dalam perjalanan hidupnya yang panjang dan penuh pengabdian, Paus Leo ke-14 menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati tumbuh dari kesetiaan, kerendahan hati, dan pelayanan tanpa pamrih. Kini, ia menuntun gereja Katolik dengan semangat Santo Agustinus untuk menjadi satu dalam Kristus dan inspirasi dari Paus Leo Akun, gembala yang teguh membela iman dan martabat gereja. Semoga di bawah penggembalaan Paus Leo ke-14, gereja semakin bersinar sebagai tanda harapan di tengah zaman yang terus berubah.